Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri petani itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. Tanamlah biji ini. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Terima kasih, raksasa. Akan tetapi, ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak itu harus kalian serahkan padaku. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, mereka pun setuju akan persyaratan dari raksasa tersebut. Suami istri petani itu kemudian menanam biji-biji mentimun itu. Setiap hari, mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati, mereka memotong buah mentimun itu. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah itu, mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri petani itu sangat bahagia. Mereka memberi nama bayi perempuan itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Namun, mereka menjadi sangat takut. Pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang, larilah secepat mungkin. Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas. Namun mereka juga tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu bahwa ia telah dibohongi oleh suami istri itu. Lalu, ia pun menghancurkan pondok petani itu dan mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu, garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba, sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi. Namun, raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantung kainnya. Ia mengambil segenggam cabai.
Cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika, pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan. Sementara itu, Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Akan tetapi, raksasa sungguh kuat. Lagi-lagi, ia hampir menangkap Timun Mas. Maka, Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika, tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Namun, lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi, raksasa sudah terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, yakni segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang sangat luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tetapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernapas. Lalu tenggelam. Timun Mas lega. Ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan anakku. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup bahagia dan tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.